Solution Focus Group Counseling adalah salah satu teknik konseling pendekatan postmodern. Terapi ini berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan pada masalah apa yang terjadi. SFBC adalah pendekatan non-patologis yang menekankan kompetensi daripada kekurangan dan kekuatan daripada kelemahan. Pandangan tentang manusia. SFBC tidak memiliki pandangan komprehensif tentang sifat manusia, tetapi berfokus pada kekuatan dan kesehatan konseling. Konseling berfokus solusi menganggap manusia bersifat konstruktivis, sehingga didasarkan pada asumsi bahwa manusia benar-benar ingin berubah dan perubahan tersebut tidak dapat dihindari. Tujuan konseling SFBC atau Solution Focus Group Counseling terdapat beberapa bentuk tujuan, yaitu mengubah pandangan terhadap situasi atau suatu frame of reference atau kerangka berpikir, mengubah tindakan konseli dalam menangani suatu problematis, dan mengarahkan kekuatan dan daya ataupun tenaga oleh konseli. Tujuan utama dari SFBC meliputi membantu konseli untuk mengadopsi pergeseran sikap dan bahasa konseli dari berbicara mengenai permasalahan menjadi berbicara tentang berbagai solusi. Peran dan fungsi konselor SFBC atau Solution Focus Group Counseling. Terapis memposisikan dirinya dalam keadaan tidak mengetahui untuk meletakkan klien dalam posisi sebagai orang yang ahli mengenai kehidupannya sendiri. Tugas utama terapi terdiri dari membantu konseli membayangkan bagaimana atau seperti apa mereka ingin sesuatunya menjadi berbeda dan apa yang perlu mereka lakukan untuk membuat perubahan tersebut. Hubungan konseli dan konselor. Yang pertama adalah konsumen. Konseli dan terapis bersama-sama mengidentifikasi suatu masalah dan suatu solusi yang perlu dicapai. Konseli mencapai tujuannya akan membutuhkan usaha dirinya. Yang kedua adalah pengeluh. Konseli memaparkan suatu masalah tetapi tidak mampu atau tidak mau mengasumsikan suatu peran dalam membangun suatu solusi. Konseli meyakini bahwa solusi tergantung pada aksi atau tindakan orang lain. Dalam situasi ini, konseli pada umumnya mengharapkan sepenuhnya terapis untuk mengubah orang lain yang kepadanya konseli dia tributkan sebagai masalah. Yang ketiga adalah pengunjung. Konseli dapat ke terapi dikarenakan orang lain, entah itu orang tua, guru, petugas, pengawas, ataupun yang lainnya, yang mungkin tidak sependapat bahwa ia bermasalah dan mungkin tidak dapat mengidentifikasi apapun untuk dapat digali dalam proses terapi. Tahap konseling kelompok SFBC. Yang pertama adalah pembinaan hubungan diperlukan untuk menjalin hubungan baik dan kolaboratif antara konselor dan konseli bagi pencapaian perubahan yang diharapkan. Dalam pembinaan hubungan baik tersebut, konselor menunjukkan perhatian, penerimaan, penghargaan, dan pemahaman terhadap konseli sebagai individu yang khas. Yang kedua adalah identifikasi masalah yang dapat dipecahkan. Konselor dan konseli mengonstruksi citra masalah yang menempatkan solusinya dalam kendali konseli. Konselor menggunakan pertanyaan sedemikian rupa sehingga mengomunikasikan harapan untuk berubah dan memberdayakan. Kemudian yang ketiga adalah penetapan tujuan. Konselor dan konseli berkolaborasi menentukan tujuan yang spesifik, dapat diamati, terukur, dan konkret. Tujuan tersebut dapat berubah mengubah apa yang dilakukan dalam situasi problematik, mengubah pandangan atau kerangka pikir tentang situasi masalah yang dihadapi, dan mengakses sumber-sumber solusi dan kelebihan yang dimiliki oleh konseli. Yang keempat adalah merancang dan melaksanakan intervensi. Intervensi dirancang untuk menghambat pola-pola perilaku bermasalah dengan menunjukkan alternatif cara mereaksi masalah tersebut. Konselor memadukan pemahaman dan kreativitasnya dalam menggunakan strategi konseling untuk mendorong terjadinya perubahan meskipun hanya sedikit. Kemudian yang kelima adalah terminasi. Evaluasi tindak lanjut. Konselor menggunakan teknik scaling question untuk mengetahui perubahan konseli. Setelah masalah konseli terselesaikan dengan memuaskan, maka mereka dapat mengakhiri konseling. Konselor mendorong konseli untuk menjadi konselor bagi dirinya sendiri untuk mengaplikasikan keterampilan pemecahan masalahnya terhadap masalah baru yang dihadapi.
pertanyaan keajaiban atau mukjizat adalah suatu bentuk pertanyaan yang meminta individu untuk membayangkan atau berimajinasi di masa depan ketika masalah yang mereka hadapi saat ini terpecahkan. Meminta konseli untuk membayangkan bahwa suatu keajaiban membuka kesempatan untuk kemungkinan penyelesaian masalah di masa depan. Yang ketiga adalah pertanyaan berskala atau scaling question. Pertanyaan berskala adalah pertanyaan yang dirancang untuk memfasilitasi konseli dalam mengetahui seberapa besar perubahan atau kemajuan yang telah dicapai di dalam mencapai tujuan penyelesaian masalah. Konselor SFDC selalu menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak dapat diamati dengan mudah, seperti perasaan, suasana hati, atau mood. Adalah rumusan tugas sesi pertama. Adalah suatu format tugas yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk diselesaikan pada antara sesi pertama dan sesi kedua. Kemudian yang kelima adalah umpan balik atau feedback. Dalam pemberian umpan balik ini memiliki 3 bagian besar, yaitu sebagai pujian atau penghargaan, jembatan penghubung, dan pemberian tugas. Terakhir adalah pertanyaan yang perubahan pra pertemuan. Dimaksudkan untuk menemukan pengecualian atau mengeksplorasi solusi yang telah diupayakan konseli sebelum pertemuan konseli. Tujuan